Hai netizen, kita akan bincang-bincang dengan pengacara yang lagi spiral dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman, Bung Ruslandi. Ya, Bung, terima kasih. siapa Bung netizen Indonesia? Halo netizen, semoga semua kalian di tempatnya masing-masing sehat, semangat selalu dalam menjalani kehidupan. Kita di sini sedang menghadapi problematika besar terkait dengan isu-isu yang menjadi trending topik ya, terkait dengan pembunuhan di Pauman, pembunuhan satu keluarga. Kembali sidak. Ya, sidak di weekend ya. Situasi tidak mendadak, situasi mendadak. Situasi mendadak. Ya, Diskusi weekend. mendadak nih Bang. Weekend, Mas Cepi. Weekend ya. Jadi dari Sabtu ini kan. Ya. Mungkin yang pertama kan OTT. Ya. Obrolan tidak terduga. Nah, Ya. sekarang saya coba paksakan untuk sidak. Ya. Diskusi mendadak. Pas kebetulan saya lewat, wah, keyakinan saya ini ada nih, Bang Ya. Ruslandi nih. Makanya langsung sidak, ternyata ada. Ya. Nah, akhirnya kita kembali berdiskusi. Ya. Bang, tetap kita akan mendiskusikan apa yang menjadi tren sekarang ataupun fenomena besar sekarang perihal kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman. Ya. Yang mana saya sempat mendengar Abang sekarang menjadi PH dari keluarga Amaniani. Iya betul. Ya saya kurang lebih sekitar 10 hari yang lalu ya, Mas Cepi, saya menjadi kuasa hukum dari keluarga daripada Pak Amaniani gitu. Jadi kedua adiknya Pak Uyat Suratman dengan Ibu Titi gitu. Jadi mereka adalah adik kandung daripada Pak Amaniani. Jadi binnya sama, bin Mat Yasin. Iya. Jadi resmi ya. Resmi saya. Ya, oke. Terkait dengan persoalan Pak Amaniani ya, Pak Amanianinya gitu. Nah ini Bang, saya coba untuk masuk ke pertanyaan publik yang mana Bang sendiri sekarang sudah menjadi PH dari keluarga Amaniani. Di sini publik juga butuh satu kepastian. Yeah. Ya. Khususnya dari Abang sebagai PH dari keluarga Amaniani. Yang mana tema yang akan saya angkat sekarang adalah berdasarkan pertanyaan publik. Yakni keterangan terdakwa Ririn, keuntungan apa yang didapat Amaniani yang dituding menjadi dalang untuk menghabisi satu keluarga di Pauman Indramayu. Nah itu. Nah, jadi untuk pertanyaan sendiri, bagaimana tanggapan Anda sebagai kuasa hukum keluarga Amaniani mengenai dugaan bahwa Ririn mungkin telah diduga telah menghabisi Amaniani untuk menguasai dokumen, menguras dana pensiun, sekaligus menciptakan identitas mati yang kemudian digunakan sebagai pion fiktif untuk jadi kambing hitam dalam kasus pembunuhan satu keluarga ini. Ya, jadi tadi pertanyaan pertama ya, bisa dijelaskan dulu. Apa sih keuntungan gitu kan dari penyebutan nama Amaniani yang disebutkan oleh terdakwa. Katakanlah walaupun yang menyebutkan saudara Prio gitu kan, secara gamblang di muka persidangan itu sesungguhnya mereka berdua lah gitu. Mereka berdua mungkin atas diskusi gitu kan, sehingga menyebutlah salah satunya adalah nama Pak Amaniani ya. Pak Amaniani, kemudian Joko, Yoga dan Hardi. Sekarang Hardi. Dulu masih familiar dengan Hadi gitu. Sekarang ganti Hardi. Oh, berarti nama jelasnya Hardi sekarang itu. Saya kurang tahu juga. Tapi waktu pertama diucapkan itu Hadi gitu. Sekarang Hardi tanpa R gitu. Sekarang Hardi. Oke. Oleh kuasa hukum terdakwa gitu ya. Ini catatan juga ya tentunya. Ya, itu bentuk daripada ketidakpastian juga gitu. Masa nama Hadi udah booming gitu kan, sekarang ganti namanya rubah, ada penambahan Hardi satu huruf R gitu kan. Nanti Yoga ganti lagi Yogi kan, tidak ini gitu, tidak tidak valid gitu ya. Itu ciri-cirinya dari sebuah ngarang gitu. Nah, keuntungan daripada Pak Amaniani terutama adalah keluarga ya. Jadi keluarga Pak Amaniani itu awalnya memang
Sejak 2016 sudah saya sampaikan bahwa keluarga kehilangan sosok Pak Aman Yani, yang mana adalah kakak kandung dari mereka berdua ini yang memberikan kuasa ke saya gitu kan. Hilang sejak tahun 2016 gitu. Mereka sudah mencari ke semua ke semua circle kehidupan dan pergaulan, baik teman-teman sebayanya gitu, atau teman-teman di lingkungan pekerjaannya sebagai karyawan BJB. Dan saudara-saudara jauh sudah mereka menghubungi dari tahun 2016, dan sudah tidak ada lagi informasi terkait dengan keberadaan Pak Aman Yani. Sudah mentok, sudah maksimal mereka sebagai keluarga gitu. Namun kenapa memang waktu itu tidak dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum gitu kan, dalam hal ini adalah kepolisian? Karena mereka bingung juga gitu kan, karena masih ada istri dan kedua anaknya, 3 anaknya gitu kan. Mereka yang lebih berhak sepertinya gitu kan. Nah, bahwa kemudian mereka tidak melaporkan gitu istri dan anaknya, itu kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas dari sisi keluarga sedarah gitu, adik kandung mereka berupaya, tidak tinggal diam. Bahkan di tahun 2020 adalah salah satu keponakannya itu melalui akun Facebook mengumumkan gitu, mempublish sosok Aman Yani, sekaligus juga mungkin ya salah satu cara gitu kan, berharap dengan kekuatan media sosial gitu, sehingga sosok pamannya ini bisa diketemukan. Tapi apa yang didapat ya pada akhirnya tidak diketemukan juga gitu. Sampai dengan kesulitan mereka sudah tidak punya daya kemampuan lagi untuk berusaha mencari gitu Pak Aman Yani. Tiba-tiba pada tahun 2025 gitu kan disebutkan oleh kedua terdakwa ini. Tadi yang seperti Mas Cepi tanyakan gitu kan. Nah, mereka kaget gitu ketika nama Pak Aman Yani muncul bersama nama-nama yang lain, sama Joko, Hadi, dan Yoga. Awalnya kaget gitu. Kemudian di situ kan saya saling menjaga argumentasi di media sosial gitu antara saya dengan pengacara terdakwa gitu kan, saling membuat penjelasan kepada publik terkait perjalanan kasus Pak Oman gitu. Nah, ada salah satu saudaranya, salah satu keponakannya ini yang berada di luar negeri, masih familinya gitu, itu inbox ke saya, inbox melalui Facebook, itu menyampaikan kalau keluarga juga karena menyebut Pak Aman Yani gitu, mereka tertarik dan menyampaikan keluhan ke saya gitu, melalui inbox Mas, inbox dari Facebook gitu, inbox gitu. Awalnya saya tidak terlalu merespon ya, tapi lama-lama kok ini intens gitu, menyampaikan terkait dengan kehilangan sosok Aman Yani gitu kan. Nah itu saya dari inbox Mas, bisa ketemu dengan keluarga Pak Aman Yani ini dari inbox, dari Facebook, dari media sosial, bukan dari siapa-siapa, bukan dihubung-hubungkan dengan siapapun. Ada jejak digitalnya ada. Nah kemudian semakin perjalanan sidang gitu kan, semakin bergulir gitu. Kemudian Pak Aman Yani disebut secara tegas oleh saudara Ririn ini, terdakwa Ririn ini dalam persidangan, bahwa Pak Aman Yani adalah otak pelaku. Gitu. Otak pelaku dari sebuah peristiwa hukum yang sangat biadab gitu kan, yang sangat brutal pembunuhannya, yang menghabisi 5 nyawa, termasuk balita dan anak usia 7 tahun. Disebutlah Pak Aman Yani sebagai otak pelaku. Nah, disinilah keluarga sudah mulai penasaran dan mulai kok begitu gitu kan. Nah, akhirnya saya respon lah tadi yang inbox di Facebook saya respon, ya sudah, Mbak posisinya di mana, karena itu perempuan, karena itu akun perempuan, dan memang saya lihat profilnya itu betul gitu, akun bukan fake ya, bukan anonim gitu, akun hidup gitu. Saya di luar negeri Pak, saya menjadi TKW gitu kan, saya menjadi pegawai migran gitu. Nah ya udah kalau gitu saya minta alamat atau kontak saudara kandungnya Pak Aman Yani yang ada di Indramayu, ada nggak? Ada Pak katanya. Nah lalu diberikanlah kontak saya gitu ke mereka, dan mereka menghubungi saya. Akhirnya berkomunikasilah kita melalui WhatsApp gitu. Nah, akhirnya untuk lebih mendalami, sekaligus saya melakukan investigasi gitu kan, untuk mengetahui jejak Pak Aman Yani, saya coba ketemu Mas. Ketemulah kami janjian di Bajri,
di Cafe Canela gitu. Iya, Di Cafe iya. Canela, Iya, iya. kemudian saya wawancara gitu kan, saya rekam juga. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa ini real gitu, ini natural gitu, tidak dibuat-buat. Makanya saya berani untuk saya perjuangkan secara hukum gitu. Nah, kemudian setelah itu supaya saya memiliki legalitas hukum untuk memperjuangkan hak-hak keluarga Pak Ahmad Yani, baik secara pidana maupun perdata perjuangan hukumnya, akhirnya mereka sukarela membuat surat kuasa. Dan saya ikhlas gitu, Mas Cepi. Saya ikhlas tenaga dan pikiran saya gitu kan. Saya tidak melihat itu nanti mampu membayar saya atau enggak. Saya bukan orientasi ke situ. Ini suatu tragedi yang ada di Indramayu dan saya orang Indramayu. Saya harus berusaha mengangkat ini menjadi topik salah satu perjalanan kehidupan saya sebagai advokat gitu. Untuk lebih mengeksplor. Ada apa sih ini gitu kan di balik semua ini gitu. Ada orang hilang sudah 9 tahun, kemudian disebut namanya sebagai otak pelaku pembunuhan. Nah, ini menarik bagi saya. Siapapun orang yang berpraktek di dunia hukum akan tertarik gitu untuk menggali keterangan-keterangan ini menjadi suatu fakta realita kehidupan, maka saya tarik ke penyelidikan secara resmi, penyelidikan secara hukum. Lalu pada tanggal 11 April, hari Sabtu malam Minggu, saya laporkan secara resmi. Oh. Siapa yang dilaporkan? Prio menyampaikan ada pelaku yang bersamanya gitu, termasuk Ririn juga. Itu dia lepaskan. Jadi pasalnya 282 ayat 1 obstruction of justice gitu. Jadi barang siapa menyuruh lari orang yang seharusnya bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan pidana yang menyebabkan orang mati dan sebagainya. Sebenarnya sama sih. Pidana yang lain juga kalau misalnya kita mencuri gitu kan, mencuri motor, kemudian kita menyembunyikan orang gitu, seharusnya kita sebutkan dalam proses penyidikan yang begitu panjang gitu. Dari September sampai dengan Maret, dia tutup mulut gitu. Yeah. Tidak menyampaikan kepada penyidik, tidak menyampaikan kepada saya pengacaranya, selama 6 bulan proses penyidikan, itu obstruction of justice. Artinya, kecuali keluarga ya, yeah. Keturunan gitu, itu tidak masuk pasal 282 ayat 1-nya. Karena ini orang lain masuk. Berarti tadi Abang melaporkan ya, terdakwa ini atas dasar menyebutkan nama-namanya nih. Iya. Itu. Oke. Tujuannya kan sebenarnya untuk menjawab keresahan publik juga gitu, keuntungannya kan. Sehingga ada upaya penyelidikan baru dari kepolisian untuk mengejar nama-nama ini gitu. 4 nama ini ya. 4 nama ini untuk bertanggung jawab secara hukum. Kalau ada. Nah, sekarang sosok Ahmad Yani ada. Tapi fiktif itu, yang saya maksud fiktif itu masuk ke dalam rangkaian peristiwa pembunuhan. Itu fiktif. Fiktif di situ? Iya. Tapi kalau ada, sejarah kehidupannya ada. Memang, riwayat hidupnya kan ada? Riwayat hidupnya ada. Pernah bekerja di BJB, kemudian sekarang nggak ada. Gitu. Keluarganya ada? Artinya ada. Tapi untuk 3 nama sendiri ini? Masih fiktif. Dan saya yakin itu fiktif. Fiktif dari semua hal. Secara sosok juga fiktif? Sosok juga fiktif. Nama fiktif? Melakukan perbuatan hukum pembunuhan juga fiktif. Oke. Kalau ada, ya silakan dijelaskan gitu. Kan nanti saudara Ririn dan Prio ini akan diperiksa ulang. Diperiksa lanjutan ya, bukan ulang. Diperiksa lanjutan atas dasar laporan saya. Nanti akan dikejar sama polisi. Jangan asal menyebut, harus dipertanggungjawabkan. Minimal, dia akan ringan pidananya. Iya. Dengan menyebutkan orang secara tegas, secara lugas, alamatnya di mana gitu kan, si Joko di mana, orang mana gitu kan, Hadi di mana, Yoga di mana, paling tidak petunjuknya lah, Pak. Saya tahu orang dia ngomongnya, ngomongnya logatnya suku mana gitu kan, kan itu petunjuk juga. Betul. Kalau tato banyak ya orang yang bergambar tato gitu kan, ada penjelasan dari pengacara itu, sosok Yoga ini tato katanya. Saya tanya di media sosial, tatonya gambar Pinocchio atau gambar pisang, saya bilang kan tato banyak ya gambar. Mengenai sosok, ini yang 3 orang ini, mungkin tadi sosok Ahmad Yani ada sejarah kehidupannya. Ada sejarah kehidupan. Keluarganya ada, pernah hidup. Gitu. Tapi untuk yang 3 orang ini, yang menyebutkan nama 3 orang ini juga, berarti kan berinteraksi langsung, kan seperti itu. Logisnya begitu. Logisnya seperti itu. Berarti kan mengetahui secara
postur tubuh. Ya. Misalkan bermata sipit, berambut keriting, ataupun apa, nanti kan polisi bisa membuat skema. Ya. Tentu seperti itu. Ya. Akhirnya ciri-cirinya kan bisa diketahui. Ya. Ini untuk mempermudah. Ya. Tapi kalau misalkan hanya nama, Ya ini makanya kan. Joko ada berapa ribu Joko? Ya, Joko kan banyak ya. Iya. Apa Joko aja gitu kan, apa Ah. ada panjangannya kan banyak lah. Kita kadang-kadang buat lucu-lucuan gitu kan. Jangan sampai peristiwa pembunuhan yang begitu biadab ini kita kemas dengan sesuatu hal yang lucu gitu. Joko ini seperti apa? Iya. Walaupun katakanlah mereka bertemu seketika itu gitu kan. Tadi Mas Cepi benar. Secara fisik gitu, secara kasat mata ini orangnya seperti apa gitu. Apakah wajahnya oval, apakah lonjong, apakah ada gitu kan sketsa wajah seseorang. Nah ini nanti dengan teknologi kepolisian merupakan bukti petunjuk awal gitu. Petunjuk awal yang nanti akan didalami melalui metodologi ilmu kepolisian gitu, ilmu pengungkapan gitu kan. Akan diketahui nih identitasnya gitu kan. Yang dimaksud Joko adalah Joko ini, yang dimaksud Yoga adalah Yoga ini, yang dimaksud siapa Hadi juga Hardi ini gitu kan. Nanti seperti apa Saudara Priyo menjelaskan kepada kepolisian, jangan menjelaskan di luar gitu. Jangan menjelaskan kepada seseorang yang walaupun juga pengacaranya gitu. Karena ini sudah masuk kepada pro justisia, pengungkapan dari sebuah peristiwa pidana, domainnya domain hukum pidana, maka harus valid gitu. Setidaknya ada petunjuk awal sehingga bisa ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Betul. Jangan petak umpet gitu kan. Ya, artinya ini kan betul-betul semua pihak pun lagi mencari kebenaran. Ya. Jadi jangan membuat tadi yang sebuah ilusi. Ya. Kan seperti itu. Ilusi, halusinasi. Nah, kita dipermainkan oleh itu. Nah, kayaknya. Di saat pihak keluarga menyampaikan ke Abang, itu seberapa syok sih keluarga? Tahu-tahu dari 2016 menghilang, keluarga berusaha mencari, 2018 muncul dengan kepengurusan pensiunannya, ya, mengganti aktivitas rekeningnya, keuangan ya. Ya. Ada aktivitas terus keuangan. tahu-tahu di 2025 ini muncul peristiwa besar yang menyeret namanya. Ya. Itu seberapa syok keluarga? Ya, kalau secara kejiwaan, hati, perasaan mereka kita tidak tahu ya. Tapi kan kalau kita lihat mereka tenang gitu. Tenang, tapi kan menyimpan duka, kesedihan kan kita mana tahu ya. Mungkin mereka saking sudah tabahnya selama ini gitu. Yang mereka kehendaki sekarang itu, kalau memang ada di mana itu Pak Aman Yani. Dan mudah-mudahan melalui podcast beberapa kreator juga dan beberapa podcast ya ini, semoga Pak Aman Yani melihat gitu. Terketuk hatinya ya? Terketuk hatinya untuk datang ke Indramayu menemui kami gitu semua. Dan kalaupun salah, ini keluarganya ya, ngomong ke saya, Pak silahkan dihukum Pak Aman Yani sesuai dengan perbuatannya. Dan kalaupun misalnya sudah dinyatakan tidak ada dan memang ada peristiwa pidana yang menyebabkan Pak Aman Yani tidak ada, misalnya naudzubillah min dzalik ya, misalnya meninggal dunia gitu sebelumnya. Ya, misalnya sudah dinyatakan meninggal dunia. Mereka hanya ingin tahu gitu, membuat tahlil, mengirim doa gitu. Nah, ini yang mereka kehendaki gitu. Kalaupun misalnya Pak Aman Yani sudah tidak ada, mereka ingin berziarah gitu. Yang entah di mana kan, seperti orang hilang. Misalnya di laut mereka berziarah, membuang tabur bunga di perairan gitu, di laut atau di mana. Itu aja sebenarnya mereka, Mas Cepi. Apalagi Bang yang ingin disampaikan Bang? Artinya ini sebagai poin penting juga. Ya. Acara kita ini poin penting juga. Mungkin saya yakin ya seluruh masyarakat Indonesia juga melihat tayangan ini. Oh tadi ya, terlewat Mas Cepi. Jadi melihat tayangan ini, artinya tahun 2018. Sebentar tadi terlewat ya. Tahun 2016 itu Pak Aman Yani memperoleh dana pensiun ya sekitar. Jadi dana pensiun itu sebenarnya komponennya ada 3. Yang pertama adalah 10 gaji tunjangan hari tua senilai 388 juta. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kompensasi masa kerja karena beliau bekerja lebih dari 23 tahun, lebih dari 20 tahun gitu. Dia memperoleh kompensasi senilai 62 juta sekian lah, hampir 63 juta. Nah, kemudian Pak Aman Yani juga memperoleh asuransi pribadi. Jadi dia ada asuransi pribadi yang dia bayar mungkin kan dipotong dari gaji setiap bulannya dulu senilai 14 juta 615. Jadi akumulasi dari 3 komponen itu
Jumlahnya 465 juta kurang lebihnya ya, kurang lebihnya. Nah ini Pak Maniani menerima di tahun 2016 karena Pak Maniani selesai mengajukan pengunduran diri itu di tahun 2015. Jadi 2016 inilah yang diperoleh Pak Maniani, 465 juta kurang lebihnya. Itu keseluruhan diperoleh? Keseluruhan diperoleh dari tiga jenis tadi. Diterima semua? Diterima semua. Dan ini masuk kepada dana pensiun, nomenklaturnya gitu ya. Mungkin kalau di anggaran Pemda itu nomenklaturnya dana pensiun. Maka yang berwenang ini setelah itu adalah dana pensiun atau DAPEN gitu, yang ada di Bandung. Nah kemudian pada tahun 2018 dilakukanlah penarikan sebanyak 20% dari nilai tadi. Jumlahnya kurang lebih sekitar 114 juta. Jadi bukan 150 tapi 114 juta. 114. Ya. Nah ini ditarik oleh seseorang yang mengaku sebagai Amaniani. Sekali lagi saya tegaskan ya, mengaku sebagai Amaniani. Dengan suatu modus operandi yang nanti akan diungkap oleh pihak kepolisian. Saya tidak akan menjelaskan dulu secara detail gitu, bahwa telah terjadi penarikan oleh orang yang bukan Amaniani. Jadi saya tegaskan oleh orang yang mengaku dan mengubah identitas Pak Amaniani menjadi dirinya, gitu. Sehingga dapat mencairkan dana itu dan diblokir ke akun BRI. Nah ini BRI juga masih saya selidiki, masih nanti seiring dengan perkembangan. Sedikit bocoran, penarikan langsung ke teller atau ATM? Jadi ini nanti korelasinya dengan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa orang ya, oleh Pak Dudu dengan Pak Irfan ya, yang sudah menyampaikan kemarin di podcastnya KDM ya? KDM ya, Gubernur. Mereka sudah jujur, sudah mengakui bahwa ada satu modus operandi terkait dengan kalau saya sebut secara hukum pemalsuan ya, pemalsuan data diri gitu kan, pasalnya 391. Kita Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tahun 2023. Mereka memalsukan data sedemikian rupa sehingga entah kenapa ini kan bisa lolos. Nah, ini menjadi beban penyelidikan bagi aparat penegak hukum. Makanya kasus ini akan besar gitu kemudian. Karena di balik semua ini juga ada uang senilai 24 miliar yang dikucurkan melalui kredit, yang dimana di situ Pak Amaniani sebagai manajer marketing bertanggung jawab terhadap pemberian kredit ini kepada 5 developer. Bukan kesalahan Pak Amaniani, bukan. Mereka menggelontorkan kredit gitu kan, dan dengan proposal yang betul gitu. Dan disinilah kebaikan Pak Amaniani memberikan kredit, akhirnya kreditnya macet. Kreditnya macet sehingga Pak Amaniani kan dilakukan audit ya, oleh audit internal, oleh BJB pusat gitu. Sehingga Pak Amaniani ditempatkanlah di posisi bidang SDM kalau nggak salah, di BJB Sumber gitu. Tadinya posisinya kacap? Dulu manajer marketing. Karena beberapa tempat ya dalam sejarah kepegawaiannya berkarir di beberapa tempat sebagai jabatan-jabatan tertentu gitu, yang jabatannya lumayan bagus ya, lumayan penting gitu. Oke. Tetap kembali ke tema, Bang. Saya pertegas lagi bahwa memang Amaniani ini sosoknya ada, artinya ada, sudah tidak ada lebih. Iya. Ya. Pernah hidup gitu kan. Dan mungkin untuk sekarang tidak ada ini kan bisa tidak ada karena menghilang atau dihilangkan, cuma dua. Kalau menghilang, iya bisa menghilang dan bisa dihilangkan kan. Dihilangkan untuk tujuan tertentu, perbuatan pidana. Kalau menghilang, masa sih orang setua itu gitu dan berpendidikan kan, namanya pegawai gitu. Dan apa kepentingannya menghilang sejak sekian lama gitu kan? Dan tidak ada urusannya dengan kejadian yang 2025 gitu. Beliau menghilang dari 2016. Apakah ada peristiwa sebelum 2016? Nggak ada yang menyebabkan dia harus hilang gitu. Hilang kan udah lama. Berarti peristiwa pembunuhan yang Pak Oman ini 2025. Yang bertemu terakhir katanya kan saudara Ririn kan. Di Kulcim katanya kan.
terus juga memimpin pembantaian gitu kan, Iya. dari penjelasannya saudara terdakwa Ririn. Hmm. Ya biarkanlah nanti proses penyelidikan gitu, aparat penegak hukum yang kita sebagai warga negara, mereka adalah tugas Polri, Polri adalah polisi Republik Indonesia, dan kita warga negara Indonesia, walaupun bagaimanapun juga itu kewajiban daripada Polri untuk mengungkap kasus besar ini secara scientific crime investigation ya. Oke, Bang. Ya. Ini sedikit saya utik-utik nih Abang nih. Yang kaitannya tadi pelaporan Abang. Ya kan? Kasih bocoran Bang, sedikit ya Bang. Kira-kira siapa aja Bang yang sudah diperiksa Bang? Nah, ini menggelitik juga nih. Ya. Jadi saya juga mengapresiasi ya terhadap kerja polisian gitu kan, Polres Indramayu. Jadi sejak saya 11 April melaporkan, 11 April melaporkan itu sudah banyak sebenarnya yang diperiksa gitu kan, terkait dengan korelasi atas beberapa orang gitu kan. Alhamdulillah juga Bapak Aing gitu, Pak KDM juga menyambut baik untuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada warganya gitu, warga Jawa Barat, baik yang bermasalah dengan hukumnya gitu, apalagi terlebih kepada korbannya gitu. Beliau sebagai pemimpin, sebagai gubernur, betul-betul saya rasakan gestur dalam merawat warganya, warga Jawa Barat ya. Saya acungin jempol Pak KDM, Pak Dia memperhatikan juga ya. Bapak Aing gitu ya. Bapak Aing. Ya, Kang Dedi, terima kasih banyak. Nah, akhirnya dengan perhatian Kang Dedi gitu, ini juga menjadi spirit bagi semua untuk betul-betul gitu kan, pengungkapan dan proses peradilan yang objektif, independen dan kredibel gitu, dan akuntabel gitu kan, dalam yang saat ini sedang masih dalam tahap proses persidangan ya. Rabu besok itu saksi dari Adecat gitu, saksi yang meringankan dari terdakwa atau advokatnya gitu. Nah, masih bergulir persidangan, tapi untuk laporan saya yang tersendiri, terpisah gitu, ini juga sudah banyak nama-nama yang diperiksa, yang dimintai keterangan untuk membuat terang suatu perkara gitu. Jadi termasuk juga istri daripada Pak Amaniani. Oh, sudah benar keterangan? Iya. Istri Pak Amaniani adalah satu subjek hukum, satu pihak yang memang untuk terangnya suatu perkara dimintai keterangan. Dan kemarin juga Pak Dudu dan Pak Irfan juga kita semua sudah tahu gitu. Dan itu sudah dilakukan pemeriksaan secara pro justisia gitu. Oke. Demi keadilan. Artinya untuk persidangan tetap berjalan, pemeriksaan berjalan. laporan baru berjalan juga secara simultan gitu, secara paralel. Oh. Jadi sama-sama mengarah kepada kehilangan Pak Amaniani gitu. Nah, terkait dengan nanti ya terdakwa juga akan diperiksa gitu. Jadi saya harap juga terdakwa bisa kooperatif menjelaskan kalau yang Joko, yang Hadi dan Yoga itu orang mana gitu. Bang, untuk closing statement, apa yang ingin Abang sampaikan kepada netizen Indonesia, khususnya netizen Indramayu ataupun warga Indramayu, masyarakat Indramayu, seperti apa Bang untuk closing statement yang ingin disampaikan? Jadi kalau saya harap gini ya, netizen itu memiliki hak berpendapat sebenarnya kan. Jadi netizen boleh mengkoreksi, boleh menyampaikan gitu kan pemikirannya gitu. Namun yang paling penting adalah memberikan dukungan kepada semua tahapan proses pengungkapan. Baik pengungkapan yang masih berjalan, yang sedang berjalan, atau yang baru mulai gitu. Jadi yang sedang berjalan ini kan terkait dengan pembunuhan di bulan Agustus ya, tahun 2025 gitu, dengan terdakwanya 2. Nah, begitu juga pengungkapan kasus yang ada kaitannya juga dengan 4 nama yang disebutkan, ini masih berjalan. Jadi silahkan netizen memberikan masukan gitu kan, sehingga kami juga akan mengolah informasi sedikit apapun. Apalagi kalau misalnya mengetahui gitu, Pak Joko itu ternyata yang terkait dengan pembunuhan itu saya kayaknya ini gitu. Nah, ini juga, tapi jangan sampai fitnah gitu kan. Fitnah menyebut orang gitu, orang yang tidak tahu menahu tentang peristiwa pembunuhan di Pauman, sehingga menjadi terseret gitu. Artinya itu pesan saya kepada netizen. Abang sendiri tetap mengharapkan netizen untuk aktif
memberikan informasi, tapi bukan secara fiktif, tapi nyata. Nyata, iya. Seperti itu. Dan jangan saling menghujat gitu. Ya, kita sampaikan secara elegan ya, secara baik gitu. Itu. Baik, itulah pemirsa netizen Indonesia, perbincangan saya sidak, diskusi mendadak Ya. dengan Nemu aja nih istilahnya sidak. Bung Ruslandi yang sekarang menjadi kuasa hukum dari keluarga Aman ya. Iya. Kita akan kembali dengan diskusi-diskusi yang lainnya yang tidak kalah gregetnya. Oke.